Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan langsung review aja ya manual yang berjudul Magic Emperor chapter 475. Nah, yang dimana Jovan masih terpojok ya guys ya. Ternyata Jovan udah ngeluarin hampir 80%-90%an kekuatan dia ya guys ya. Cuman di sini yang belum dia keluarin cuman satu, yaitu api merah dia. Api biru dia guys. Nah, di chapter ini kita masih melihat kesulitan si orang Jovan menghadapi salah satu bangsawan, yaitu ketua dari gerbang kekaisaran guys ya. Yang dimana kemampuan dan kekuatannya itu udah di-upgrade menjadi lebih kuat karena menyerap beberapa jiwa dari naga dan ngebuat badan dia sekarang menjadi naga juga. Tapi bukan hanya itu aja ya, badannya itu menjadi lebih kuat, sangat kuat seperti berlian atau kayak naga lah ya, yang agak sedikit kebal. Nah, di sini Jovan sebenarnya nggak kalah kuat sama si naga ini guys ya. Kita panggil naga aja ya. Atau bisa disebut ketua dari gerbang kekaisaran. Sebenarnya dia nggak terlalu lemah guys ya, karena di sini hanya si naga ini menang kebal dalam artian tuh badannya udah dipenuhi berlian yang nggak akan bisa ditonjok. Ibaratnya mau ditonjok mau ditendang pun udah Jovan udah berkali-kali gunain kemampuan dia, gunain tangan naga dia ya kan, yang emas. Habis itu tangan naga yang warna merah ya, sampai dibesar-besarin tuh kakinya sampai tangan, tetap aja nggak bisa buat bikin si naga ini terpojok, apalagi berdarah guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di chapter sebelumnya yang 474 itu si Jovan benar-benar kayak terpojok, dan para tetua dari kekaisaran pun melihat Jovan pun udah tahu kalau Jovan tuh nggak akan bisa menang begitu aja ngelawan si naga ini ya. Tahu kan yang pakai topeng, sama satu lagi tuh pokoknya pengawal raja lah ya. Tapi di chapter berikutnya gue nggak tahu di chapter berapa nih ya, emang kita akan melihat terpojoknya Jovan sampai Jovan harus kayak mundur guys ya, atau lari kemana buat mancing si naga ini nih ya. Nah, tapi di suatu sisi nanti ya, nanti si Jovan bisa ngalahin si naga ini ya. Karena kita lihat dari sini api biru pun belum dikeluarin sama Jovan ya. Si Jovan ini seperti banyak spoiler, katanya Jovan ini cuman kayak mengulur waktu, ada strategi lain ya buat buat mengeluarkan kartu truf yang disembunyi, maksudnya kartu andalan dia guys ya. Tapi yang sebenarnya Jovan ini aslinya emang kerepotan buat melawan naga guys. Jadi nggak kayak kalian kira. Gue juga di awalnya chapter sebelum, wah ini Jovan nih kayaknya cuman kayak acting doang nih, pura-pura kalah nih, pura-pura terpojok nih. Tapi sebenarnya itu Jovan yang benar-benar kerepotan karena si tubuh naganya itu emang nggak bisa atau nggak mudah buat kita dilukai gitu. Nah, apalagi si Hongpai ini meskipun nanti ditembus sampai, maksudnya meskipun kayak luka atau apapun itu, si Hongpai ini ya, Hongpai namanya yang naga ini yang berubah dari naga itu memiliki regenerasi guys. Ternyata naganya ini bukan hanya memiliki kebal, tapi regenerasi yang dimana badannya itu bisa sembuh dengan cepat ya. Ini melebihi dari si Jovan. Nah, makanya nanti kalau gue kira sih emang harus ada bantuan dari Gusantong. Tahu nggak Gusantong itu siapa? Kalau kalian nontonin chapter yang sebelum-sebelumnya, ada anak kecil yang kekuatannya malah melebihi Jovan dulu ya. Sekarang masih kita nggak tahu sih sekarang. Yang kekuatannya itu melebihi Jovan guys. Masih bocil ya, tapi umurnya itu udah tua. Sebenarnya udah ratusan tahun, hanya badannya saja. Nah, ada spoiler juga. Kita juga melihat karena nanti si Jovan ini bisa ngalahin si naga ini, mungkin dibantu sama Gusantong ya, buat ngalahin ini. Berarti 2 lawan 1 ya, karena Gusantong juga
diprediksi juga sih, banyak juga yang prediksi Gusantong, bukan kita doang, tapi di manualnya sendiri salah satu tetua kekaisaran, penjaga atau pengawal tuh bilang kalau si Jovan ini dibantu oleh Gusantong kemungkinan dia akan ada peluang menang ya. Makanya di sini kita masih kayak melihat pertarungan yang kita udah tahu gitu, Jovan itu belum bisa ngalahin dia ya, mau nggak mau nanti Gusantong harus datar. Nah, banyak juga ya bilang spoiler, apakah nanti setelah Gusantong dan si Jovan ini ngelawan ini apakah akan menang? Kemungkinan nggak 100% mereka langsung menang gitu aja guys, karena emang susah banget buat ngalahin si badan yang berlian seperti ini. Nah ini contohnya gue gambar ya guys ya, naganya ya, ini Jovan ya guys ya. Ini Jovan yang sedang coba menghindari, mengawasi ya gerakan dari si naga ini nih ya. Tapi ternyata si naga ini lebih cepat dibandingkan si Jovan-nya. Jovan ini kan tipe yang bisa teleportasi ya, tapi teleportasinya itu malah lebih cepat di si naga dibandingkan Jovan. Lihat aja Jovan ini udah tahu-tahu udah dibelakangin sama si naga, dianya tiba-tiba ada di belakangnya. Di sini udah ketahuan, emang nggak imbang sih lawannya sih. Kecuali kalau Jovan tuh mungkin api birunya ini kenapa nggak dikeluarin ya? Apa itu karena kartu truf dia? Apa dia nggak mau gunain buat ngelawan musuhnya lain? Dia sih emang karena dia berdua nih lagi diliatin oleh para bangsawan lain dan pengawal-pengawal kaisar atau pengawal raja ya, takutnya nanti ketahuan kekuatannya yang ada bahaya. Jovan bisa dicari kelemahannya, meskipun kita nggak tahu kalau dia tuh nggak ada kelemahan sama sekali sih ya, karena ini kurang upgrade aja kekuatannya. Nah Jovan juga untungnya punya naga juga, maksudnya punya lengan naga tuh gara-gara dia menyerap si naga dari anaknya Wangpa ini yang belakang itu tuh yang udah berubah jadi naga. Nah, anaknya itu dibunuhlah sama si Jovan dan jiwanya naganya yang ada di dia itu diambil sama dia. Nah, makanya jadi milik si Jovan. Nah, kalau kalian mau tahu ceritanya seperti itu, kenapa bisa punya naga, punya tangan yang sama kayak tangan naga ini, ya karena itu si Jovan ngambil dengan paksa ya, memakan jiwa dari naga yang ada di dalam tubuh anak ini yang dulu dia bunuh. Nah ini udah selesai, kita warna backgroundnya aja ya biar lebih bagus aja warnanya. Oke. Jadi kalau kalian mau baca manual atau nge-review manual lainnya bisa lihat di playlist YouTube gua, atau bisa langsung aja kolom komentar request aja di situ, dan DM IG gue juga bisa. Follow aja, jangan lupa follow IG gue dan TikTok gua serta subscribe YouTube gua. Oke, udah selesai di sini nih kayaknya. Mungkin sampai sini aja. Pokoknya terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.